Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Buskar Hadiwijaya, NPM 21012 dengan Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Kasman Karimi, SE MSI, Universitas Bung Hatta. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan elastis? Apabila perubahan harga yang kecil menimbulkan perubahan harga yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka dikatakan bahwa permintaan barang tersebut bersifat sangat responsif terhadap perubahan harga atau permintaannya adalah elastis. Jika sebaliknya, permintaan tersebut dikatakan tidak elastis. Jenis-jenis elastisitas permintaan ada 3. Yang pertama, elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas silang. Ini adalah kurva perubahan penawaran. Kasus 1. Kurva permintaan landai. Penawaran berkurang, S bergeser ke S1, maka harga naik dari P menjadi P1 dan Q menjadi Q1. Kasus 2, kurva permintaan curam, sama dengan kasus 1. Kesimpulannya, apabila permintaan landai atau datar, pergeseran kurva S menimbulkan sedikit perubahan P, tapi Q bergeser cukup besar. Dan apabila permintaan curam, pergeseran kurva S menimbulkan perubahan yang besar terhadap P, namun jumlah yang diperjualbelikan berubah relatif kecil. Apa manfaat perhitungan elastisitas permintaan? Manfaatnya ialah 1. Bagi perusahaan, landasan bagi menyusun kebijakan penjualan. Jika permintaan landai, menaikkan produksi atau penawaran adalah tindakan yang bijaksana, karena akan menimbulkan pertambahan dalam hasil penjualan. Jika kasus 2, pertambahan penawaran akan merugikan perusahaan karena penjualan akan berkurang. Yang kedua adalah bagi pemerintah, alat untuk meramal kesuksesan dari kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan. Sebagai contoh, jika ingin mengurangi impor. Jika permintaan barang impor kasus 1, pengurangan impor tidak banyak menaikkan harga barang tersebut. Yang kedua, jika kasus 2, tiadakan pemerintah akan merugikan masyarakat karena jumlah barang impor tidak banyak berkurang, tapi harga mengalami kenaikan yang tinggi. Konsumen menanggung beban yang besar. Koefisien elastisitas permintaan harga atau elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara persentasi perubahan jumlah yang diminta dengan persentasi perubahan harga, atau suatu angka menunjukkan yang menggambarkan sampai berapa besarnya perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Cara menghitungnya ialah ED, persentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentasi perubahan harga, atau ED Q1 dikurang Q per Q per P1 dikurang P per P. Untuk memperjelas, di sini ada contoh soal. Pada waktu harga beras 4.000 per kilogram, jumlah beras yang dibeli konsumen ialah 10.000 kilogram. Pada waktu harga beras 3.000 per kilogram, jumlah beras yang ingin dibeli ialah 15.000 kilogram. Hitunglah koefisien elastisitas. Nilainya negatif. Nilai ini disebabkan karena P dan Q mengalami perubahan ke arah yang berbalikan. Penurunan harga menaikkan permintaan, dan tanda negatif bisa diabaikan. Perubahan harga sebanyak 1% menimbulkan perubahan permintaan sebanyak 2%. Atau dalam contoh, harga turun 25%, permintaan naik 50%. Ini adalah bentuk-bentuk kurva tingkat elastisitas permintaan. Pertama,
tidak elastis sempurna, elastis uniter, tidak elastis, dan elastis. Apa faktor penentu elastisitas? Faktor penentunya ada 3. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Semakin banyak barang pengganti, permintaan makin elastis. Semakin sedikit barang pengganti, makin tidak elastis. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli suatu barang, makin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tidak elastis. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Makin lama jangka waktu di mana permintaan dianalisis, makin elastis permintaan terhadap suatu barang. Elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Jika koefisien elastisitas bernilai lebih dari 1 atau permintaan elastis, kenaikan harga akan mengurangi penjualan. Apabila permintaan tidak elastis, maka kenaikan harga akan menyebabkan kenaikan hasil penjualan. Jika elastisitas permintaan uniter, perubahan harga tidak mengubah hasil penjualan. Elastisitas permintaan silang. EC sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga Y. Nilainya berkisar dari negatif yang tidak terhingga sampai positif hingga. Elastisitas pendapatan. EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Elastisitas positif untuk barang normal dan negatif untuk barang inferior. Elastisitas penawaran mengukur respon penawaran akibat perubahan harga. Koefisien elastisitas penawaran. ES persentase perubahan jumlah barang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga, atau ES QB dikurang QA per QA dibagi PB dikurang PA per PA. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.